维纳的决策乱，再先手。天赋维纳，这是针对强者，给予你终结。为了给宗门带来死路，霍之浩，对不起了。 Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, kita akan membahas bocoran alur cerita Solen 2 episode 86. Dimana dalam bocoran cerita kali ini, kita akan diperlihatkan oleh pertandingan tim antara Sekte Tang melawan Sekte Iblis Salju. Sementara versi Donghuanya akan rilis hari Sabtu besok. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke bocoran alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Tidak berselang lama, setelah masing-masing perwakilan dari kedua tim saling memperkenalkan diri dan bersiap dalam posisinya masing-masing, Dou Xianzang kemudian menyatakan jika baku hantam antara kedua tim telah resmi dimulai. Mendengar hal ini, kedua tim segera melesat untuk menyerang. Sementara Huo Yuhou segera mengeluarkan sebuah robot dari cincin alat roh penyimpanan. Melihat robot tersebut seketika membuat seluruh penonton dan Putri Wena merasa terkejut. Dia beranggapan jika alat roh tersebut dapat menghancurkan segalanya. Bahkan jika alat roh tersebut berada di medan perang, tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi kemampuannya. Sementara itu, dengan wajah kesal, Pangeran Sutiandran meminta kepada Kepala Aula Kebajikan untuk menjelaskan semua ini. Mendengar pertanyaan tersebut, seketika membuat Jing Hongchen terdiam dan kembali mengingat kejadian sebelumnya. Meski Yu Ho pernah menjadi murid Aula Kebajikan dalam waktu singkat, namun Jing Hongchen dapat memastikan jika Yu Ho tidak pernah mengetahui alat roh tersebut. Oleh sebab itu, Jing Hongchen meminta kepada Pangeran Sutiandran untuk tetap tenang, sementara dirinya akan menyelidiki tentang hal ini. Jing Hongchen beranggapan jika kemungkinan erat hal ini berhubungan dengan Guru Zuan Ziwen yang pernah mengundurkan diri. Pasalnya hanya orang tersebut yang mengetahui tentang alat roh rahasia kerajaan matahari bulan. Namun Pangeran Sutiandran hanya mengangguk dingin setelah mendengar penjelasan tersebut. Sementara itu, di atas arena baku hantam, setelah Yu Ho berada di dalam alat roh tersebut, Yu Ho segera mengaktifkan alat roh tersebut dan melepaskan beberapa meriam laser tepat ke arah anggota sekte tubuh. Melihat hal ini, Long Outian kemudian berusaha memblokirnya menggunakan kemampuan sekte tubuh. Ledakan energi yang terjadi membuat Long Outian tidak bisa melihat benda apapun yang berada di sekitarnya. Menyadari hal ini, ketiga anggota sekte Tang langsung melesat untuk menargetkan Long Outian. Meski pada awalnya Yan Feng berniat untuk membantu Long Outian memblokir serangan tersebut, namun He Cheito segera melepaskan tembakan laser untuk mencegahnya. Tepat ketika anggota sekte Tang ingin mengenai tubuh Long Outian segera melepaskan teknik penyatuan roh memblokir serangan tersebut. Melihat kejadian ini membuat Xiu merasa terkejut. Dia tidak menyangka jika Long Outian mampu memblokir serangan ketika anggota sekte Tang. Tepat ketika Long Outian ingin melepaskan serangan menargetkan Xiu, Yu Ho meminta kepada Xiu untuk segera menjauh dari tempat tersebut. Namun sebuah hal mengejutkan terjadi, di mana Xiu berniat memblokir serangan tersebut menggunakan teknik 3 kuali segel, sehingga menimbulkan ledakan energi yang sangat luar biasa. Sesaat kemudian, Xiu segera merilis kemampuan cincin roh ketiga. Melihat Long Outian terdorong mundur setelah menerima serangan tersebut, membuat Dou Xianzang merasa terkejut. Dia tidak menyangka jika Xiu juga memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Tidak berselang lama, Dong kemudian melesat ke arah Putri Wena
yang terus bersembunyi di belakang anggota sekte tubuh dan menantang Putri Wena untuk melakukan baku hantam. Tepat ketika Dong-er ingin melepaskan teknik tebasan Dewi Radian, Putri Wena segera melepaskan teknik kejutan serangan mental. Melihat Dong-er terjatuh dan kehilangan kesadaran membuat Yuho merasa sedikit cemas. Sementara Gutong segera merilis kemampuan cincin roh dan melepaskan serangan ke arah Dong-er. Namun Susansi dapat dengan mudah memblokir serangan tersebut menggunakan teknik domain miliknya. Melihat jalannya pertandingan membuat Dolu Zensang terlihat mengagumi kemampuan yang dimiliki oleh kedua tim. Selain kedua tim sangatlah kuat, tidak ada satupun di antara mereka yang mau mengakui kekalahan. Sehingga baku hantam di antara kedua belah pihak menjadi semakin intens. Tidak berselang lama setelah Long Outian berhasil menghancurkan Princess Wanming dan memukul mundur Susansi, Long Outian menyadari jika dirinya harus mengalahkan satu persatu anggota terkuat dari Sekte Tang jika ingin memenangkan pertandingan. Melihat kemampuan mata alat roh Hechaito, seketika menarik perhatian Long Outian dan berniat untuk menjatuhkannya terlebih dahulu. Menyadari hal ini, Long Outian kemudian segera melesat ke arah Hechaito dan merilis teknik pertama tebasan Dewa Kekacauan. Meski gerakan Long Outian sangat cepat, namun hal ini tidak membuat Hechaito merasa takut sedikit pun. Saat kemudian Hechaito segera mengeluarkan sebuah permen lollipop dan memakannya untuk meningkatkan kekuatan. Secara bersama dengan hal ini, sebuah barrier pelindung tiba-tiba muncul memblokir serangan Long Outian. Menyadari jika barrier tersebut tidak mudah dihancurkan serta dapat membalikkan serangan, seketika membuat Long Outian merasa terkejut. Namun Hechaito menjelaskan jika hal ini merupakan kemampuan cincin roh kelimanya yang disebut sebagai penghalang dewa tak terkalahkan. Setelah mengatakan hal ini, Hechaito segera melepaskan alat roh tingkat 7 ke arah Long Outian. Melihat tubuh Long Outian terikat oleh sebuah rantai, seketika membuat Dolu Zensang dan semua orang dari anggota Sekte Iblis Salju merasa terkejut. Melihat kejadian ini, seketika membuat Ji Hongchen merasa terkejut. Selain Hechaito mampu menciptakan alat roh tingkat 7, bahan yang dibutuhkan untuk membuat alat roh tersebut sangatlah langka. Bahkan alat roh tersebut mampu menjerat seorang master jiwa yang memiliki 8 cincin roh. Menyadari jika hal ini merupakan waktu yang tepat, Yuho segera keluar dari roh penciptaannya dan melesat ke arah Dong-er. Sesaat kemudian menggunakan teknik jalan surgawi untuk melumpuhkan Long Outian. Secara bersama dengan hal ini, Susansi bersama Xiao juga merilis kemampuan cincin roh untuk menyerang Long Outian. Sementara sisa anggota Sekte Tang lainnya memblokir serangan anggota Sekte Tubuh yang berniat untuk menyelamatkannya. Melihat kombinasi serangan tersebut, Long Outian segera merilis teknik tubuh kebangkitan kedua, sehingga mampu memblokir serangan tersebut. Melihat hal ini, Yuho bersama Dong-er segera menggunakan teknik fusi roh kedua Palu Kaisar Surgawi, dan kembali melepaskan serangan ke arah Long Outian. Menyadari jika nyawa Long Outian dalam keadaan bahaya, Putri Wena sempat mewakilinya untuk mengakui kekalahan. Namun Dolu Zensang tidak mendengarkan hal ini, sehingga Putri Wena pada akhirnya menggunakan kemampuan ratapan pikiran dari kemampuan cincin roh ke-6 untuk menghancurkan teknik fusi roh. Meski teknik roh tersebut mampu mempengaruhi semua orang yang berada di atas arena, namun teknik fusi roh Yuho tidaklah mudah untuk dihancurkan. Di saat Putri Wena beranggapan jika Long Outian pasti telah tewas setelah menerima serangan tersebut, namun setelah asap tebal perlahan mulai menghilang, Putri Wena melihat Long Outian perlahan berdiri dari pusat ledakan, sehingga Dolu Zensang kemudian menyatakan jika Long Outian telah tereliminasi. Mendengar hal tersebut, Long Outian tidak menyangka jika dirinya ternyata masih hidup. Long Outian menyadari jika Yuho tidak menggunakan seluruh kemampuan untuk menyerangnya.
Tidak berselang lama setelah Long Outian keluar meninggalkan arena, anggota Sekte Iblis Salju terlihat kehilangan semangat kemampuan bertarung mereka. Sehingga di bawah bantuan deteksi mata roh spiritual Yu Hao, Sekte Tang berhasil mendesak seluruh anggota Sekte Iblis Salju. Bahkan dalam waktu singkat, Sekte Tang berhasil mengalahkan satu persatu di antara mereka dan berhasil memenangkan kompetisi. Sehingga Daru Zhengzheng menyatakan jika Sekte Tang berhak untuk maju ke dalam pertandingan semifinal. Beberapa saat kemudian, setelah anggota Sekte Tang sedang merayakan sebuah kemenangan, Long Outian bersama Putri Wena terlihat mengambil Sekte Tang dan mengucapkan selamat kepada mereka. Mendengar hal tersebut, BB kemudian mengatakan jika kemenangan ini merupakan kemenangan yang sangat sulit selama jalannya pertandingan berlangsung. Meski hal tersebut memanglah benar, namun Long Outian berharap jika di masa depan mereka dapat bertemu kembali dan berlatih bersama. Sementara Putri Wena berterima kasih kepada Yu Hao karena sudah menyelamatkan hidupnya. Putri Wena menjelaskan jika Long Outian merupakan tunangannya. Oleh sebab itu, Putri Wena tidak akan pernah melupakan kebaikan Yu Hao hari ini. Sambil tersenyum, Yu Hao mengatakan jika mereka bukanlah musuh. Terlebih lagi, mereka merupakan rekan kerja sama. Ketika kondisinya telah pulih, Yu Hao berniat untuk belajar lebih banyak tentang kemampuan sekte tubuh kepada Long Outian. Melihat kejadian di atas arena, Su Tianran mengakui jika Akademi Strike dan sekte tubuh layak menjadi sekte terkuat selama ribuan tahun. Seandainya kerajaan matahari bulan tidak memiliki sebuah alat jiwa, Su Tianran khawatir jika mereka tidak akan bisa mendominasi benua ini bahkan setelah 1000 tahun. Mendengar hal tersebut, Juzi meminta kepada Pangeran Su Tianran untuk tidak perlu khawatir. Juzi percaya jika di masa depan Pangeran Su Tianran akan menjadi kaisar yang bijak dari kerajaan matahari bulan. Su Tianran mengatakan jika dirinya telah menggunakan seluruh hidupnya untuk bisa menguasai benua ini. Mendengar hal tersebut, Juzi kemudian bertanya kepada Pangeran Su Tianran, apakah Sekte Roh Suci benar-benar dapat mengalahkan Sekte Tang dalam pertandingan? Dengan wajah serius, Su Tianran mengatakan, Sekte Roh Suci bukanlah bagian dari kerajaan matahari bulan. Hanya saja mereka memiliki tujuan yang sama untuk menghancurkan Akademi Strike. Sehingga kerajaan matahari bulan bersedia untuk bekerja sama dengan Sekte Roh Suci. Tidak peduli siapa yang akan memenangkan kompetisi nantinya. Namun jika di masa depan mereka tidak tunduk kepada kerajaan matahari bulan, maka mereka hanya memiliki dua pilihan, yaitu hidup atau mati. Mendengar hal ini seketika membuat Juzi merasa terkejut. Tidak berselang lama setelah pertandingan berakhir, seluruh anggota Sekte Tang segera kembali ke ruangan mereka untuk beristirahat. Tepat setelah berada di dalam ruangan, Yu Hao segera melakukan kultivasi untuk memulihkan kondisi tubuhnya.